Bab 221. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Dia kemudian menambahkan kalimat lain. Beberapa ramuan alkimia di kota Solan lebih efektif daripada madu mahkota gurun, tetapi harganya tidak lebih dari 100 unit batu permata. Kota Solan bukanlah kota kecil. Sebagai kota luar biasa yang berada di ambang kematian, kota ini mengembangkan berbagai industri. Tidak ada kekurangan ramuan alkimia yang dapat memulihkan stamina dan kekuatan sihir. Yang lebih dihargai Onyx adalah rasa madu mahkota gurun yang tak terkalahkan. Setelah dia menggabungkan keduanya, dia bisa mendapatkan harga yang begitu tinggi. Tanda seru, Richard mulai merenung. Saat ini dia memiliki 1 sarang utama dan 6 sarang sekunder. Hasil minimum sarang utama adalah 15 unit per minggu. Jika ada cukup serbuk sari, ini bisa meningkat menjadi 20 atau bahkan 30 unit per minggu. 6 sarang sekunder, hasil tetap 10 unit per minggu, menghasilkan 60 unit. Hasil mingguan akan menjadi sekitar 80 hingga 90 unit jika dia menambahkannya. Dia bisa menukar 1 unit dengan 200 unit sumber daya langka. Dan 80 unit akan menjadi 16.000 unit. 4 minggu dalam sebulan, total 64.000 unit. Bahkan jika sebagian tersisa, masih akan ada 40.000 hingga 50.000 sumber daya langka di akun setiap bulan. Selain itu, Richard masih bisa meningkatkan Desert Crown Honey, dan hasilnya bisa terus meningkat di masa mendatang. Itu pada akhirnya menjadi kabar baik bagi Twilight City, yang sangat kekurangan sumber daya. Suasana hati Richard sedikit membaik. Puluhan ribu unit sumber daya langka yang telah dihabiskannya semuanya diperoleh setelah dia menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Menyerang kuil kegelapan dan menganggap Dewan Penatua Scarlet adalah pertemuan yang hampir mematikan. Dia bahkan pernah mati sebelumnya. Itu karena dia memiliki keterampilan generasi sehingga dia selamat. Satu-satunya hal yang mudah mungkin adalah batu permata yang diperolehnya dari boneka ajaib di reruntuhan kuno. Namun, penguasa elemen api level 18 juga telah menyerangnya dan hampir mati. Dia memperoleh semuanya dengan risiko yang signifikan. Tidak ada yang mudah. Namun, Desert Crown Honey berbeda. Mereka tidak akan tercabut selama dia melindungi lebah-lebah ini dari musuh. Mereka dapat menghasilkan madu dalam jumlah tetap setiap minggu. Mereka dapat memperoleh uang saat mereka berbaring. Itu nyaman. Benar saja, masa depan pertanian cerah. Richard menatapnya dengan penuh arti. Onyx, aku akan segera pergi ke kota Solan. Jangan sembunyikan harga Desert Crown Honey dariku. Onyx berkata terus terang, Lord Richard, kita harus mendapatkan sebagian dari keuntungan dari membeli Desert Crown Honey darimu, tetapi itu bukan dari penurunan harga. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Harga yang saya tawarkan pasti lebih tinggi daripada harga yang bisa Anda jual madu mahkota gurun di kota Solan. Richard menatapnya selama beberapa detik, lalu mengangguk perlahan. Saya bisa menjual 200 unit sekarang. Dia menambahkan, tetapi beberapa di antaranya adalah madu kualitas biasa yang Anda kirim kembali sebelumnya, dan hanya beberapa yang merupakan madu berkualitas tinggi. Di masa mendatang, kami akan memperdagangkan semua madu berkualitas tinggi. Kami dapat memperdagangkan 200 unit per bulan. Meskipun bengkel makanan saat ini tutup, itu akan segera dimulai kembali. Menjual madu mahkota gurun secara langsung mahal. Mereka masih perlu mengembangkan produk berkualitas lebih tinggi untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Onyx mengangguk dengan senang. Tuan Richard, untuk menunjukkan ketulusan kami, saya bersedia membeli. Semuanya dengan harga madu berkualitas tinggi. Richard menerima sambil tersenyum. Dengan cara ini, 16.000 unit sumber daya langka akan ada di akunnya. Dia juga agak tergerak. Itu lebih dari apa yang dia dapatkan dari mempertaruhkan nyawanya. Itu adalah cara untuk menjadi kaya. Richard memberi isyarat kepada pelayan di sampingnya untuk mengangkat barang kedua setelah mereka menyelesaikan transaksi pertama. Ketika dia membuka penutup kayu itu, jubah putih dengan tepi kemasan muncul di udara. Onyx menatap Richard dengan bingung. Jubah, benda ini cocok untuk perdagangan mereka. Lupakan tentang jubah di kota Solan. Mudah untuk memproduksi bahkan pakaian mewah yang dikenakan raja. Richard tersenyum. Cobalah. Onyx dengan enggan mengambilnya dan memakainya tanpa melepaskan miliknya sendiri. Namun,
jubah pasir kuning biasa itu menggembung karena perutnya yang besar. Entah bagaimana itu menambah rasa humor. Onyx menatap mata aneh para pelayan di sekitarnya dan merasa sedikit panas. Tepat ketika dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Richard, wajahnya tiba-tiba berubah. Di lingkungan yang begitu panas, pakaian yang tidak pas yang melilit tubuhnya dengan erat tidak membuatnya merasa pengap. Bahkan setelah beberapa napas, perasaan segar menghampirinya. Rasanya seperti dia berendam di air dingin gua yang mengalir. Seluruh tubuhnya elegan dan anggun, dan dia merasa sangat nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hebat, setelah sekian lama, Onyx akhirnya sadar kembali. Ia membelai lengan jubah itu dengan penuh kasih sayang. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang terpancar di matanya. Barang bagus, barang bagus. Setelah ia merasakannya dengan saksama, ekspresinya berubah lagi. Bisakah benda itu juga memulihkan kekuatan fisik dan kekuatan sihir? Ia menatap Richard dengan tatapan mata yang sangat ceria. Tuan Richard, masih ada berapa banyak lagi harta karun seperti ini? Aku ingin semuanya. Cuaca panas dapat membunuh seseorang saat bepergian di padang pasir. Dia merasa luar biasa jika dia belum pernah mencoba jubah itu sebelumnya. Namun setelah mencobanya, dia tidak ingin melepaskannya, tidak peduli seberapa buruknya. Dia harus membeli satu untuk dirinya sendiri, tidak peduli seberapa mahal harta karun ini. Itu pada akhirnya merupakan berkah yang tak tertandingi bagi orang-orang yang sering bepergian di padang pasir. Setelah dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan napasnya terengah-engah. Tuan Richard, bisakah Twilight City memproduksi jubah ini secara massal? Tuan ini tidak akan mengeluarkannya dengan cara yang begitu megah mengingat kepribadiannya jika bukan karena produksi massal. Saat pikiran Richard berputar, matanya menjadi lebih cerah. Ini pada akhirnya tidak kalah dengan madu mahkota gurun. Tidak, itu bahkan lebih berharga daripada madu mahkota gurun. Jika dia tidak memakan madu mahkota gurun, dia sebagian besar tidak akan dapat menikmati kelezatan ini. Namun, jubah ini dapat menghindari suhu tinggi yang menyebabkan rasa sakit. Dia hanya mendengar bahwa peralatan tingkat atas yang dibuat oleh orang-orang besar di kota Solan akan memiliki karakteristik ini. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, mustahil untuk mempromosikan harta karun tingkat seperti itu. Banyak orang tidak mampu membelinya. Jubah yang dikenakan Onyx memiliki fluktuasi energi bintang 2. Apa artinya ini? Biaya produksi lebih rendah, harga lebih rendah. Itu bisa dipromosikan dalam skala besar. Onyx merasakan peluang bisnis tak terbatas yang terkandung dalam jubah itu. Jika seperti yang dia pikirkan, Presiden mungkin akan menghadiahinya dengan sebuah rumah bangsawan di pusat kota Solan. Richard melihat ekspresi gembira pihak lain. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Benar saja, produk jadi dengan nilai tambah tinggi lebih menarik. Jika itu hanya bulu kelinci dari kelinci naga api, itu mungkin menggoda pihak lain. Tapi dia tidak akan begitu bersemangat. Terlebih lagi, harganya akhirnya akan sangat berkurang. Sementara Richard bertekad untuk mengembangkan produk jadi yang unggul dari Desert Crown Honey, dia menatap Onyx sambil tersenyum. Kali ini, jika dia tidak membunuhnya, dia akan menyesali kerja keras Lucy. Richard mengarang cerita dengan wajah serius. Jubah ini adalah ciri khas Twilight City. Terbuat dari 128 jenis bahan halus. Dan sangat mahal untuk diproduksi. Jubah ini memiliki karakteristik yang kuat. Pertama, dapat menyerap panas dan menjaga tubuh tetap dingin saat cuaca panas. Bahkan di bawah teriknya gurun, rasanya seperti mandi di mata air pegunungan yang sejuk. Kedua, dapat melepaskan panas saat cuaca dingin. Jadi pemakainya dapat mempertahankan kondisi paling nyaman setiap saat. Tanda seru. Bahkan jika es dan salju mengelilingi bagian luar, rasanya seperti berada di ruangan hangat dengan api arang merah. Ketiga, karena bahan sihir tambahan, jubah ini memiliki karakteristik kuat untuk memulihkan stamina dan mana. Ini adalah cetak biru produksi yang kami peroleh dari reruntuhan kuno. Di era cemerlang, ini adalah jubah yang paling disukai oleh penguasa gurun kematian. Namanya adalah jubah mahkota. Ketika Onyx mendengar bagian pertama kalimat itu, dia menjadi bersemangat. Bagian terakhir kalimat itu membuat sudut mulutnya berkedut. Apakah dia mengatakan itu pada Desert Crown Honey? Namun dia tidak peduli. Mereka mungkin akan menyewa seseorang untuk membuat beberapa cerita yang lebih sempurna jika mereka bekerja sama. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi?
Lord Richard, bagaimana produksi Crown Robe? Itulah yang paling dikhawatirkan Onyx. Akan sangat mengurangi nilainya jika hanya ada 3 atau 5 potong. Richard tidak langsung menjawab. Dia mulai berpikir dengan hati-hati. Saat ini, kelinci naga api masih berkembang biak dengan cepat. Bulan depan, jumlahnya akan mencapai ratusan. Dan untuk setiap jubah pasir kuning, dibutuhkan sekitar 5 kelinci naga api untuk merontokkan bulunya. Mereka akan menghasilkan perkiraan konservatif 50 hingga 80 jubah pasir kuning bulan berikutnya. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah apa yang dikatakan kurcaci gurun itu, setelah kelinci naga api berkembang biak hingga batas tertentu, mereka secara bertahap akan berhenti dan mempertahankan jumlah tertentu. 2. Itu akan berdampak besar pada rencananya. Karena produksi sulit dan bahan langka, produksi Crown Robe saat ini terbatas. Mulai bulan depan, diperkirakan mereka dapat memproduksi 50 potong per bulan. Onyx menghela napas lega, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkannya, mereka masih dapat mengoperasikan 50 potong. Tidak akan ada beberapa potong yang tersisa yang tidak dapat mereka ekspor terus-menerus. Richard perlahan menyadari sesuatu ketika dia melihat reaksi Onyx. Dia selalu berpikir bahwa negeri es dan salju adalah pembeli jujur jubah pasir kuning. Dan dia masih berpikir kapan dia harus pergi ke sana. Namun, ketahanan panas jubah pasir kuning membuatnya sangat praktis di padang pasir. Jubah itu juga memiliki pasar yang luas. Itu tidak berarti harus menjualnya di daerah dingin. Pada saat ini, dia berpikir untuk membiarkan Lucy mengembangkan jubah untuk padang pasir. Selain itu, tidak perlu menambahkan mana atau pemulihan fisik. Hanya ketahanan panas saja sudah cukup. Jika dia memikirkannya dengan saksama, dia akan menyadari bahwa ini pada akhirnya adalah pasar yang substansial. Mata Richard memancarkan cahaya. 3 harta musim panas planet biru muncul di benaknya, Wi-Fi, semangka, dan AC. Dia tidak dapat menciptakan Wi-Fi di dunia ini lagi. Dia tidak tahu apakah ada semangka atau tidak. Akan baik-baik saja jika dia tidak memiliki 2 yang pertama. Akan jelas betapa populernya jika mereka dapat membuat AC berjalan. Itu dapat menimbulkan sensasi bahkan jika mereka membawanya ke planet biru. Siapa yang bisa menolak memakai AC untuk keluar dan bersenang-senang? Dan bukan hanya itu, apakah Lucy akan mampu mengembangkan pakaian yang sesuai untuk berbagai iklim di masa depan? Ketika dia berpikir seperti ini, toko penjahit itu memiliki potensi produksi bahan mentah yang tak terbatas dengan sifat-sifat yang kuat seperti kelinci naga api. Lord Richard, apakah Anda punya harga untuk jubah mahkota? Kata-kata Onyx menyela pikiran Richard. Richard tersadar dari tidur siangnya yang cepat dan tersenyum. Onyx, menurutmu berapa nilai jubah mahkota? Onyx menarik napas dalam-dalam dan mengecilkan perut pakaian yang ketat itu. Setelah dia merasa tubuhnya tidak lagi melar seperti sebelumnya, dia membuka mulutnya untuk berbicara. 1000 unit batu permata per potong. Richard mengangkat alisnya. Tidak cukup. Onyx buru-buru berkata, aku sedang berbicara tentang deposit. Aku harus membawa harga pastinya kembali ke kota Solan sebelum aku bisa memastikannya. Richard kemudian mengangguk. Produksi bulu kelinci naga api itu terbatas. Jadi, harus mengambil rute kelas atas. Tidak mungkin menjadi kelas bawah di kelas bawah. Hanya para bangsawan yang bisa menghasilkan banyak uang. Saya sudah memerintahkan orang untuk memproduksinya dalam semalam. Saat Anda kembali, Anda dapat membawa 10 potong. Onyx mengangguk berulang kali. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia bertanya. Lord Richard, apakah ada pakaian bergaya wanita di sini? Wanita bangsawan pasti menyukai pakaian yang tahan panas. Harganya juga akan lebih tinggi. Richard tidak bisa menahan tawa. Benar saja, di dunia manapun, daya beli wanita adalah yang terbaik. Kamu bisa bicara dengan Karun nanti dan sampaikan semua permintaanmu. Onyx terlalu malas untuk menanyakan terlalu banyak detail setelah Richard menetapkan arahan umum. Bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu untuk ini? Suasana di antara kedua pedagang itu menjadi lebih harmonis setelah mereka menyelesaikan 2 masalah penting. Setelah mereka mengobrol lama, seorang penjaga tiba-tiba memasuki rumah besar untuk melaporkan bahwa Adele dan ayahnya memohon untuk menemuinya. Ketika Richard mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah dingin. Dia melambaikan tangannya dan meminta penjaga untuk membawa mereka masuk. Setelah mereka memasuki rumah besar, Adele dengan bersemangat maju dan membungkuk.
Lord Richard, saat dia berbicara, dia menunjuk ke sosok kekar di sampingnya yang membuat orang curiga dia memiliki garis keturunan raksasa. Ini ayahku, Jonah Thorin. Ayah, ini adalah Lord of Twilight City, Lord Richard. Itu adalah pertama kalinya Jonah Thorin melihat penguasa wilayah ini. Ketika dia memasuki wilayah itu, hal ini menghilangkan sebagian besar pertemuan awalnya yang menyedihkan di dalam hatinya. Sekarang setelah dia melihat Richard, emosinya menjadi sangat rumit. Ini terutama terjadi setelah dia memberikan begitu banyak hal baik kepada Adele dan membiarkannya menjadi pandai besi tingkat khusus. Hal ini membuat perasaannya yang rumit menjadi lebih rumit. Dia bahkan menemukan boneka luar biasa di halaman belakang yang membuat hatinya goyah. Jonah segera tersenyum dan berkata dengan lembut, "Lord Richard." Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat takut dan bodoh melonjak dari tubuh tuan yang sangat muda itu. Semua orang di ruangan itu pada saat ini tampaknya melihat gelombang badai pasir yang melumpuhkan akan menelan dunia. Semuanya meredup di bawah tekanan. Sementara Jonah Thorin menghadapi tekanan itu, dia merasa seperti gunung menekan kepalanya dan memecahkan lantai di bawah kakinya. Kemudian, tubuh yang tinggi dan kokoh itu mulai membungkuk di bawah tekanan yang tak terbatas. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, itu seperti batu besar yang menghancurkan sepotong bambu. Dia menekuk lututnya dan berlutut, tidak mampu menahan tekanan lagi. Dua tanda dalam muncul di lantai. Wajah Jonah Thorin memerah, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini menekan kekuatan di tubuhnya, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Mata tuan muda itu seperti mata dewa yang memandang rendah orang percaya yang rendah. Selama tuan muda itu bersedia, dia bisa menghancurkan jiwa pihak lain kapan saja. Indera pendengaran dan penciuman Jonah, tekanan itu melumpuhkan semua inderanya saat ini. Di ruang tamu yang megah itu, semua orang di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Sosok dengan ekspresi acuh tak acuh itu memenuhi seluruh dunia. Keringat seukuran kacang menetes di dahi Jonah. Bagaimana mungkin tuan itu memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu? Level pihak lain bahkan tidak lebih tinggi darinya. Pada saat ini, ketakutan yang hebat memenuhi matanya. Kata-kata berani yang telah dia ucapkan sebelum dia memasuki wilayah itu dalam benaknya, dia ingin meratakan wilayah ini. Dibandingkan dengan situasi saat ini, pada saat ini, rasa malu dan takut menyapu hatinya pada saat yang sama. Tepat saat dia dengan paksa menopang dirinya sendiri dengan tangannya untuk mencegah dirinya tergeletak di tanah di bawah tekanan itu. Suara acuh tak acuh terdengar di telinganya seperti gemuruh guntur. Ketika seseorang membawa ternak ke Twilight City tanpa izin dan menghasut penduduk untuk memberontak di depan umum. Karu, menurut hukum Twilight City, bagaimana kamu menangani ini? Suara lain berkata dengan datar. 50 cambuk untuk kejahatan pertama dan eksekusi untuk yang kedua. Eksekusi. Jonah Thorin merasakan rasa ngeri yang tak terlukiskan di bawah tekanan badai pasir. Pada saat ini, dia bahkan merasakan tatapan kematian. Dia akan mati. Dia akhirnya akan mati. Sepasang mata acuh tak acuh itu menatap lurus ke arahnya tanpa berbicara. Tekanan yang dialaminya saat ini hampir membuatnya hancur. Dia seperti balita yang baru belajar berjalan dan menghadapi badai pasir tak berujung yang menjungkir balikkan dunia. Bahkan pada saat ini, berbicara adalah kemewahan. Keinginan dalam hatinya dengan cepat runtuh setelah hukuman mati itu. Dia samar-samar mendengar suara lain seolah-olah mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, sepasang mata acuh tak acuh itu berfluktuasi. Dia berbicara perlahan, "Putrimu, Adele, bersedia menukar semua kontribusinya dengan hidupmu. Tetapi dosa adalah dosa, hukum tidak mengampuni." Seret dia keluar dan gantung dia di padang pasir selama 3 hari di bawah matahari. Cambuk dia 1000 kali. Pada saat itu, tekanan itu menghilang. Jonah Thorin tampaknya telah hidup kembali pada saat itu. Namun, ketika dia melihat pemuda yang duduk di kursi utama seolah-olah tidak terjadi apa-apa, penghinaan di hatinya telah lama hancur, dan rasa takut menggantikannya. Meskipun kota akan menghukumnya seperti ini, dia tidak berani mengatakan apapun lagi saat itu. Dia bisa merasakan sikap dingin tuan muda itu. Dia akan mati jika dia berani mengatakan apapun lagi. Dia menatap putrinya dengan malu dan menundukkan kepalanya. Setelah para penjaga menarik Jonah Thorin keluar, Richard menatap Adele yang tiba-tiba tenang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan keluar dan melihat-lihat." Adele menggelengkan kepalanya. "Lord Richard,
Aku tahu karakter ayahku lebih baik daripada dirimu. Aku seharusnya membiarkannya menderita kerugian besar sejak lama. Itu normal untuk menggantungnya atas apa yang dia lakukan di wilayah lain. Tidak ada penguasa yang bisa mentolerir orang luar yang menginjak-injak hukum di wilayah mereka. Dia ragu-ragu. Hukuman ini tidak akan memengaruhi garis keturunan keluarga Thorin. Bagaimana dengan 1000 cambukan lagi? Aku khawatir ayah tidak akan belajar dari kesalahannya setelah hanya 1000 cambukan. Sudut mulut Richard berkedut. Mungkin akan lebih menyakitkan daripada 1000 cambukan jika mendengar ini. Dia melambaikan tangannya. Aku yang memberi perintah. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Dia berkata sambil tersenyum. Twilight City baru saja membuat beberapa kesepakatan dengan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix. Selanjutnya, akan ada banyak sumber daya langka di akun. Aku harus merepotkanmu untuk kali ini. Mata Adele langsung berbinar. Tuanku, ini sama sekali tidak sulit. Aku bisa menggunakan semua sumber daya yang kumiliki. Ketika Richard melihat ekspresi gembira gadis itu, dia entah kenapa merasa bahwa dia telah meminta harga rendah dalam transaksi tadi setelah keduanya menyelesaikan kesepakatan untuk madu mahkota gurun dan jubah pasir kuning. Richard menerima sumber daya paling melimpah yang pernah ada, total 50.000 unit permata. 40.000 unit ini berasal dari penjualan 200 unit madu mahkota gurun. 10.000 unit permata adalah deposit untuk 10 jubah pasir kuning. Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix mengendalikan beberapa tambang batu permata, jadi mereka selalu suka menggunakan batu permata untuk berdagang. Tanda seru. Richard juga cukup tidak berdaya tentang ini. Jadi dia hanya bisa meminta untuk menggunakan sumber daya langka lainnya untuk berdagang lain kali. Onyx tentu saja tidak keberatan dengan ini. Dengan 50.000 unit permata di tasnya, data pada panel atributnya langsung melonjak. Dia dalam suasana hati yang baik. Namun, dia masih memiliki beberapa cetak biru berharga yang membutuhkan sumber daya langka lainnya untuk dibangun. Jadi, dia hanya bisa menundanya untuk saat ini. Ada juga yang disayangkan ketika Onyx pergi terakhir kali, dia meminta pihak lain untuk membawa beberapa cetak biru untuk diperdagangkan. Meskipun Onyx juga membawa banyak cetak biru arsitektur seperti yang dia harapkan kali ini. Namun karena terlalu biasa, dia bisa membelinya sesuka hati di forum. Jadi dia tidak melakukannya. Transaksi pertama antara kedua belah pihak berakhir. Dan Richard dan Onyx merasa puas dengan itu. Kafilah Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix berhenti sebentar. Pertama, itu adalah perjalanan yang melelahkan. Dan Onyx tidak terburu-buru untuk kembali. Kedua, dia harus menunggu 10 jubah pasir kuning selesai. Ketiga, hukum kota Twilight menghukum Jonah Thorin, menggantungnya, dan harus menunggu 3 hari sebelum mereka bisa menjatuhkannya. Keesokan harinya, tanggal 11 Juli. Ada kabar baik, mereka selesai membangun toko penjahit. Richard bersemangat dan pergi untuk memeriksanya. Itu adalah sumber pendapatan yang sangat diperlukan bagi kota Twilight. Mereka membangun toko penjahit tidak jauh dari toko pandai besi dan menempati 4 tempat. Pada saat ini, sekelompok besar bibi dengan bangga menatap gedung 2 lantai di depan mereka. Itu adalah kepercayaan diri mereka. Beberapa hari ini, setelah mereka memberitahu semua orang betapa pentingnya Richard bagi toko penjahit, mereka menghela napas lega. Baik di rumah maupun di luar, rasa hormat yang mereka terima telah meningkat pesat. Mereka bahkan membujuk Lucy ke surga, yang membawa mereka keberuntungan ini. Ketika mereka melihat Richard tiba, sekelompok besar orang dengan cepat membungkuk dengan gembira. Selamat siang, tuanku, salam hormat dan penghormatan, terus berlanjut. Keributan di sini menarik banyak orang. Dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menampakkan tatapan iri. Bagaimana mungkin sekelompok bibi yang sudah menopau sebisa tutup mulut? Belum lagi masalah yang begitu membanggakan, mereka tentu saja harus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Oleh karena itu, kurang dari sehari kemudian, seluruh wilayah tahu bahwa toko penjahit telah memberikan kontribusi yang besar. Dan bahwa Tuhan telah membangun toko penjahit khusus untuk mereka. Ini tentu saja menarik kecemburuan banyak orang. Mereka juga ingin menerima perlakuan seperti ini. Richard juga merasa lucu ketika melihat ini. Tampaknya di dunia manapun itu, sekelompok bibi yang berkumpul akan menjadi tempat berkumpulnya gosip. Bibi Matahari Pagi adalah organisasi legendaris. Setelah Richard melambaikan tangan kepada mereka, dia melihat ke arah Lucy. Warga mengelilinginya di tengah dengan wajah memerah dan kagum. Lucy,
Kamu telah melakukannya dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Terutama sesi berbagi kemarin. Saya mendengar dari yang lain bahwa kamu memenangkan tepuk tangan dari seluruh aula. Itu benar, kamu harus menunjukkan keunggulanmu kepada semua orang. Aku selalu sangat percaya padamu. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan toko jahit padamu. Jika kau punya ide, lakukanlah dengan berani. Jangan merasa tertekan. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Ibu Lucy. Kau bantu Lucy dengan pekerjaannya sehingga dia bisa belajar dengan tenang. Jika kau menemui masalah yang tidak bisa dipecahkan karo, kau bisa langsung menemuiku. Baik, tuanku. Ibu Lucy tersenyum lebar dan menatap para bibi di sekitarnya dengan ekspresi agak bangga. Seketika, ini menarik perhatian Roh Lemon. Richard mengangguk dan menatap gadis pemalu itu. Lucy, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Gadis itu ragu sejenak sebelum berbisik di bawah tatapan Richard yang menyemangati. Tuan Richard, bisakah kita menanam sendiri bahan-bahan untuk membuat jubah pasir kuning? Selain bulu kelinci dari kelinci naga api, jubah pasir kuning juga memiliki 12 jenis tanaman gurun untuk ditambahkan ke dalamnya. Namun, tanaman-tanaman itu tidak langka. Mereka tidak ada di mana-mana di gurun tetapi mudah ditemukan. Selain itu, produksi saat ini sedikit. Apakah terlalu merepotkan untuk menanamnya? Ketika Lucy melihat kebingungan Richard, dia buru-buru menjelaskan. Lord Richard, tanaman yang kami dapatkan di luar tidak tumbuh dengan baik karena kelangkaan air dan pupuk. Kualitasnya sangat berbeda. Jika kami perlu memproduksi secara massal di masa mendatang, pasti akan ada masalah dengan kualitasnya. Jika kami dapat menanamnya sendiri, kami dapat mengendalikan kualitasnya dan menghasilkan jubah pasir kuning yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya Richard merasa senang. Seperti yang diduga, unit pahlawan itu berbeda dari penduduk biasa. Aku akan membiarkan Karu melakukan ini. Kau dapat berpartisipasi di dalamnya dan mengajukan permintaanmu. Departemen Pertanian akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ketika Lucy mendengar jawaban yang begitu lugas, dia langsung menjadi senang. Terima kasih atas kepercayaanmu, Tuan. Richard mengangguk dan melihat ke toko setinggi 2 lantai itu. Apakah ada orang di dalam? Tidak, mereka semua menunggumu. Setelah mendapat tanggapan, dia meminta orang-orang di sekitarnya untuk menyebar sedikit. Dia membuka panel atributnya dan langsung memilih untuk meningkatkannya. 20 menit kemudian, bangunan 2 lantai itu berubah menjadi bangunan 3 lantai. Dari luar, bangunan itu tampak megah, tidak kalah dengan toko pandai besi. Toko penjahit, 4 tempat. Level, mahir level membutuhkan 5.000 koin emas. 5.000 unit kayu, 5.000 unit batu. Karakteristik, efisiensi produksi pakaian meningkat 30%. Riset dan pengembangan, Anda dapat mengembangkan pakaian dengan atribut khusus. Saat ini, Anda dapat memilih mode riset dan pengembangan gratis memungkinkan pahlawan untuk berkembang secara mandiri, dan fokus pada mode riset dan pengembangan untuk ukuran dan gaya tertentu. Pahlawan penduduk, Lucy. Karakteristik tambahan pahlawan, meningkatkan tingkat keberhasilan riset dan pengembangan sebesar 15%. Meningkatkan atribut item yang diproduksi oleh riset Anda sebesar 30%. Kapasitas, minimal 2 orang, maksimal 30 orang. Deskripsi, toko penjahit tingkat lanjut sudah memiliki tingkat kekuatan luar biasa tertentu. Atribut ini tidak buruk, itu masih memuaskan bagi Richard, meskipun bonus Lucy ke toko penjahit tidak sebanding dengan Adele. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan yang tumbuh sendiri. Terlebih lagi, Lucy masih di bawah umur, jadi masih ada ruang baginya untuk tumbuh dewasa. Tepat ketika sekelompok bibi dengan bersemangat ingin masuk dan melihat toko pandai besi yang ditingkatkan. Tuan, tiba-tiba, panggilan mendesak mengganggu pikiran Richard. Ketika dia melihat orang yang datang, seorang pemuda dengan cemas menatapnya. Dia sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Pemuda itu buru-buru berkata, Nona Sina terluka parah. Tuan Karu telah meminta saya untuk melapor kepada Anda. Ekspresi Richard berubah. Dia segera berbalik dan pergi. Ketika dia kembali dari ruang bawah tanah, Sina telah meninggalkan wilayah itu untuk beberapa waktu. Hari-hari ini, dia telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Dia akhirnya kembali, tetapi kata, terluka parah, membuatnya mengerutkan kening. Sekelompok besar orang mengelilingi bagian depan di sisi lain wilayah itu. Tuan ada di sini, minggirlah. Ketika penduduk sekitar mendengar ini, mereka segera mundur ke kedua sisi.
Richard melangkah maju dan segera melihat seorang wanita berwajah bulat berusia 40-an yang memegang kain kasa untuk membersihkan luka Sina sementara seorang gadis kecil mengaduk mangkuk porselen di tangannya dengan sendok kayu. Ketika dia melihat Sina yang setengah pingsan, matanya langsung berubah dingin. Bekas luka dari semua ukuran menutupi tubuh Sina, dan baju besi kulit di tubuhnya hampir dalam kondisi yang buruk. Darah segar menetes melalui celah-celah dompet kulitnya, yang membuat hati seseorang mati rasa. Tak perlu dikatakan, dia pasti telah menghadapi pertempuran yang sangat mengerikan. Setelah gadis kecil itu melelehkan madu mahkota gurun di mangkuk, dia setengah jongkok di tanah dan perlahan-lahan menyuapi Sina untuk meminumnya. Dia masih bisa menelannya, meskipun dia dalam keadaan setengah koma. Napasnya langsung pulih sedikit setelah dia menelan semangkuk madu berkualitas tinggi. Dia tidak lagi seperti dia bisa mati kapan saja. Bibi itu membersihkan luka dan menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Dia menghela napas panjang. Tuan, luka-luka Lady Sina untuk sementara telah stabil. Richard juga menghela napas lega dan berbalik untuk melihat ke sampingnya. Karu, apa yang terjadi? Kata Karu dengan ekspresi serius. Lady Sina sudah koma ketika tim pencarian dan penyelamatan menemukannya. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya menjadi semakin dingin. Setelah gadis itu memberi makan Sina 3 mangkuk madu mahkota gurun berturut-turut. Napas gadis itu berangsur-angsur membaik, dan energi yang besar mendukungnya. Sina tanpa sadar mendengus dan perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah tatapan khawatir Richard. Dan matanya langsung berbinar. Dia membuka mulutnya sedikit dan berbicara dengan suara lemah. Lord Richard, aku telah menemukan lokasi para Wyvern. Ras Dungeon. Berbagai pasukan ras Dungeon tengah membangun benteng di pintu masuk dunia bawah tanah. Mereka tengah menjelajahi lingkungan sekitar. Twilight City telah menjadi target mereka. Mereka memiliki pasukan Wyvern yang luar biasa. Suaranya terputus-putus, dan butuh usaha keras baginya untuk berbicara dengan jelas. Richard melihat bahwa gadis yang dulunya begitu gagah berani kini berada dalam kondisi yang menyedihkan hingga hampir kehilangan nyawanya. Matanya sedingin es. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Di mana mereka? Di selatan, 10 jam jauhnya, daerah berbatu, sangat tersembunyi, sihir menutupi auranya. Richard bisa melihat aura Sina kembali tidak stabil, jadi dia langsung berkata. Saya mengerti, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Beristirahatlah dengan baik, saya akan menanganinya sendiri. Ketika Sina mendengar ini, hatinya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Dan dia tertidur lelap lagi. Richard segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sina ke rumah bangsawan. Ketika penduduk di sekitarnya berangsur-angsur bubar, Karu segera bergegas maju dan berkata dengan suara yang dalam. Lord Richard, perlombaan bawah tanah adalah bahaya besar. Kita harus menyingkirkan bahaya ini. Musuh telah menganggap kita sebagai target mereka. Saya sarankan untuk mengirim pasukan untuk menyerang. Meskipun Twilight City sekarang memiliki pasukan penjaga yang kuat seperti pohon kuno dewa, kita belum menyelesaikan pembangunan menara panah badai, dan busur silang pemburu naga masih jauh dari selesai. Terlalu sedikit cara bagi kita untuk menghadapi para Wyvern. Menarik perang ke tanah musuh dapat menjamin keamanan Twilight City semaksimal mungkin. Silakan buat keputusan. Ketika Richard mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Karu dalam-dalam. Dia mengagumi pandangan pria tua berambut abu-abu itu tentang gambaran besar dan suka mengambil inisiatif. Itu sangat sejalan dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Itu juga mengapa dia selalu menempatkan Karu di posisi administratif Twilight City. Kamu benar, Twilight City tidak pernah menjadi gaya defensif. Tanda seru, kali ini, aku akan pergi ke barat untuk menyelidiki. Kata-kata Sina membuat Richard tidak hanya melihat risikonya. Dia juga memperhatikan manfaat yang sangat besar. Sejumlah besar Wyvern. Apa artinya ini? Naga darah kerangka, prajurit tingkat mahkota. Bukankah Wyvern ini mangsa terbaik? Selain itu, busur silang berburu naga bintang 4 membutuhkan fasia naga di atas level 15. Yang lebih penting, Wyvern berasal dari dunia bawah tanah. Itu berarti dia bisa menjelajahi peta baru. Ini merupakan manfaat yang luar biasa. Bahkan mitril yang dibutuhkan untuk memperbaiki pemburu luar biasa itu ada di dunia bawah tanah. Setelah Richard menemukan kuncinya, suasana hati Richard yang awalnya berat berangsur-angsur melunak. Wyvern yang berbahaya itu kini telah menjadi mangsanya.
Itu bahkan menjadi kesempatan bagi seluruh Twilight City untuk berkembang. Karu memegang dadanya dan menundukkan kepalanya. Baik, Tuan. Setelah Richard membuat keputusannya, dia segera meminta pasukan untuk berkumpul. Kali ini, itu terutama untuk menyelidiki, jadi dia tidak perlu memimpin terlalu banyak pasukan. Terutama angkatan udara yang fleksibel. Tetapi pada saat yang sama, dia segera menempatkan pasukan pada darurat militer untuk mencegah musuh melancarkan serangan mendadak. Pergerakan besar-besaran pasukan Twilight City dengan cepat menarik perhatian Onyx. Dia bertanya kepada beberapa penduduk, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Dia hanya tahu bahwa seseorang terluka. Dia segera datang untuk menanyakan apakah Richard membutuhkan bantuan. Richard juga tidak berdiri di upacara. Itu, klan Dungeon menyerang orang-orangku. Luka mereka sangat parah. Jika ada obat yang dapat mengobati luka mereka, aku bisa membelinya darimu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Onyx mengeluarkan 2 botol ramuan emas. Ini adalah ramuan yang diproduksi oleh kuil matahari kota Solan. Ramuan ini mengandung air suci yang memiliki efek pemulihan yang kuat. Ramuan ini mungkin dapat membantu prajurit wanita itu. Untuk membelinya, tidak perlu. Kau telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Ketika Richard mendengar ini, dia menepuk bahu Onyx dan meminta seseorang untuk membawanya ke Sina untuk diminum. Kemudian, dia menatap Onyx dan berkata, aku harus keluar sebentar. Aku harap kau bisa membantuku jika musuh menyerang Twilight City. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pohon kuno milik dewa. Tawon beracun di luar wilayah itu mengelilingi pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok ini. Pohon kuno milik dewa akan bertarung denganmu. Onyx tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Richard diam-diam memperingatkan mereka. Jika mereka tidak patuh, pohon raksasa yang menakutkan itu juga akan mengirim mereka ke kematian. Namun, dia mengandalkan Twilight City untuk membuatnya kaya. Jadi dia sama sekali tidak punya pikiran apapun. Dia menepuk dadanya dan berkata terus terang, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dia mencari Karu untuk memperingatkannya sejenak, dia datang di depan pasukan yang berkumpul. Semua gargoyle gelap hadir. Pada saat yang sama, tentara mayat hidup dari 4 regu sudah menaiki tubuh gargoyle gelap. Pasukan lainnya tetap tinggal di belakang untuk menjaga wilayah itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Richard melambaikan tangannya. Ayo pergi. Setelah memberi perintah, dia berbalik dan menunggangi naga darah kerangka. Dia memerintahkan naga mayat hidup itu untuk terbang cepat melintasi pasir kuning. Di sampingnya ada 4 regu gargoyle gelap yang ditunggangi oleh prajurit mayat hidup dari kapak orang mati. Di sekitar mereka ada 8 regu gargoyle gelap murni. Gray dan Gunther, 2 pahlawan mumi peringkat A, tersebar di kedua sisi. Sina belum menyebutkan lokasi pastinya. Namun dengan arahan umum dan pencarian udara seperti jaring, pasukan itu menemukan area kerikil 2 jam kemudian. Richard memerintahkan naga darah kerangka untuk melayang di atas. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa area itu begitu luas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya dari ratusan meter di atas tanah. Batu-batu besar setinggi 3 hingga 4 meter menutupi tanah. Mereka dipisahkan satu persatu dan jarang terhubung. Beberapa batu besar tingginya lebih dari 10 meter, menutupi garis pandangnya. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Sina, pihak lain menggunakan sihir untuk menutupi dirinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak takut dia tidak akan dapat menemukan musuh. Dia takut memberi tahu musuh. Terutama, Richard tidak tahu kekuatan musuh yang sebenarnya. Setelah dia berpikir sejenak, dia melihat kedua pahlawan mumi. Gray, Gunther, kalian masing-masing akan memimpin 4 tim untuk mencari. Hati-hati, musuh telah menggunakan sihir untuk menutupi dirinya. Mungkin tidak mudah untuk menemukannya. Baik, Tuan. Dia memberi perintah, dan pasukan segera bergerak. Richard sepertinya teringat sesuatu dan perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, persepsinya menyebar. Ada banyak pasir di celah di bawah batu. Selama ada pasir kuning, itu adalah jangkauan persepsinya. Dia seperti radar berbentuk manusia yang mendorong naga darah kerangka untuk terbang maju. Dia dengan cepat mencari semua yang ada di depannya. Setengah jam kemudian, mata Richard yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Matanya terbakar saat dia melihat area batu-batu besar setinggi lebih dari 15 meter, 200 meter jauhnya. Dari luar, batu-batu besar memenuhi area itu. Paling-paling,
itu sedikit lebih besar dari batu-batu besar di sekitarnya. Tidak ada masalah. Namun, dari persepsinya, beberapa orang berjalan di sekitar area batu-batu besar. Pihak lain menginjak kerikil. Seperti yang dikatakan Sina, sihir menutupi jejak mereka. Mereka bahkan tidak bisa merasakan nafas kehidupan. Jika dia tidak bisa merasakan pergerakan kerikil, dia tidak akan menyadarinya jika dia terbang di atas kepalanya. Richard membuka peta sistem dan menandai lokasinya. Kemudian, dia dengan tegas memerintahkan naga kerangka untuk mengelilingi area tersebut dari samping. Dia menggunakan kristal bisikan untuk memberitahu pasukan agar bertemu. Dia memimpin kelompok besar itu ke arah lain dan tidak kembali dengan cara yang sama. Setelah dia meninggalkan area puing-puing yang sangat besar ini, Richard menatap kedua pahlawan itu dan berkata, "Ras penjara bawah tanah sedang membangun benteng menggunakan penutup sihir." Gray menoleh dan melihat area puing-puing itu. Di matanya yang kosong, api jiwanya membara. "Tuan, apakah kita perlu mengirim pasukan untuk menyerang segera? Ayo kembali dulu. Kita akan kembali saat kita siap. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit." Richard sangat tegas. Setelah dia kembali ke wilayah itu secepat mungkin, dia langsung pergi ke halaman depan rumah tuan dan menatap sarang pasukan di depannya dengan mata yang membara. Hari ini tanggal 11 Juli. Sistem menyegarkan sarang pasukan 3 hari yang lalu. Karena waktu, era cemerlang, sudah ditetapkan. Setiap bulan berjumlah 28 hari. Jadi, setiap tanggal 1, 8, 15, dan 22 bulan adalah hari Senin, saat sistem menyegarkan sarang pasukan. Dia menunda perekrutan karena dia tidak memiliki cukup sumber daya. Akumulasi beberapa hari ini telah menghasilkan cukup sumber daya untuk perekrutan. Tanpa ragu, dia menggunakan semua sumber daya yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir dan merekrut semua pasukan yang dia bisa. Pasukan elit, penjaga mumi 150-250, kapak kematian 100-150. Pasukan langka, mumi perban 042. Prajurit kalajengking 50-57. Ksatria kematian kapak raksasa 30-72. Pemanah kondensasi pasir 100-200. Penyihir pasir gila 75-100. Firaun terkutuk 25-30. Pasukan langka, gargoyle gelap 120-140. Prajurit mayat hidup 40-45. Pasukan agung, prajurit pedang berat 20. Pasukan mahkota, naga darah kerangka 1. Iblis kerangka 5. Dia tidak merekrut pemanah kondensasi pasir, ksatria kematian kapak raksasa, mumi yang diperban, dan mumi penjaga terakhir kali, jadi kali ini mereka dapat merekrut produksi 2 minggu, sedikit lebih banyak. Beberapa sumber daya masih berupa pemanah kondensasi pasir dan 2 pasukan langka dengan level tertinggi. Setelah 1 putaran perekrutan, dia telah menghabiskan lebih dari 600.000 unit sumber daya dan 100 unit permata. Kerugian yang disebabkan oleh serangan sebelumnya di kuil kegelapan telah terisi kembali kali ini. Setelah Richard memberikan pasukan yang baru direkrut keterampilan ilahi transformasi pasir, ia langsung mengumpulkan pasukan paling langka dan di atasnya. Massa hitam yang padat memenuhi alun-alun kecil di depan rumah bangsawan. Ada hampir 7 skuadron. Kekuatan mereka sangat kuat. Richard melirik mereka dan mengangguk puas. Pasukan ini adalah pasukan elit yang telah ia tempa sendiri. Dan mereka telah mencapai banyak prestasi pertempuran. Gray, Gunther, dan Baal, kalian bertiga akan segera membawa pasukan yang baru direkrut keluar untuk menyapu peta dan naik level. Aku butuh semua orang untuk naik level ke level 5 dan di atasnya. Pada saat yang sama, tidak perlu membawa kembali mayat yang kamu peroleh dari perburuan. Kamu dapat langsung merekrut mumi berwarna darah. Kita membutuhkan umpan meriam. Aku hanya akan memberimu 3 hari. Pada tanggal 14 Juli kirim pasukan ke perlombaan bawah tanah. Kami akan mendengarkan perintahmu. Pasukan itu dengan cepat pergi atas perintah Richard. Perlombaan bawah tanah sudah membangun benteng. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur mereka? Begitu pihak lain mendapatkan pijakan, Twilight City akan menghadapi bahaya secara langsung. Anggota ras bawah tanah ini bukanlah orang-orang yang mencintai kedamaian. Kehancuran, penjarahan, dan penaklukan adalah sifat mereka. Seperti yang dikatakan Karu, untuk menarik api perang ke wilayah musuh jauh lebih baik daripada menunggu serangan mereka. Wilayah yang berkembang dengan tenang selama beberapa hari terakhir menjadi tegang karena berita ini. Namun, dengan dukungan hati orang-orang tinggi,
mereka terus melakukan pekerjaan mereka tanpa sedikit pun kekacauan. Faktanya, karena ancaman eksternal, kekompakan wilayah telah meningkat secara signifikan. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Juli Sina bangun. Richard segera pergi mengunjunginya. Dia menatap gadis di tempat tidur yang aura hidupnya berangsur-angsur stabil. Hatinya sedikit lebih tenang. Itu harus melepaskan segel di tubuhnya. Itu harus melepaskan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Kerugian kali ini tidak akan terukur jika pahlawan tingkat tinggi ini tewas dalam pertempuran. Lord Richard, ketika dia melihat Richard bergegas, tatapan Sina sangat melembut. Beristirahatlah dengan tenang. Aku sudah menemukan benteng klan bawah tanah. Twilight City cukup aman. Tidak ada yang bisa menyakitimu di wilayah ini. Kehangatan memenuhi hati Sina. Kamu tidak perlu khawatir. Bekas luka adalah kemuliaan dan kehormatan bagi suku Krina. Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Nada suaranya yang lemah menjadi lebih serius. Mungkin, kamu membutuhkan informasi tentang suku bawah tanah sekarang. Richard mengangguk. Tidak perlu cemas. Bicaralah perlahan. Jangan memengaruhi lukamu, kata Sina dengan suara lemah. Setelah aku meninggalkan Twilight City, aku melacak sekelompok Wyvern dan menemukan benteng yang mereka bangun. Butuh banyak usaha bagiku untuk menyelinap melalui titik lemah musuh. Aku mengetahui bahwa pasukan yang membangun benteng di permukaan adalah ras bawah tanah yang kalah. Mereka memiliki sekitar 3 kompi prajurit langka level 10, Wyvern dan 3 di antaranya adalah prajurit level mulia. 2 kompi prajurit level langka level 9, Evil Eyes. 3 skuadron prajurit level langka level 8, manusia setengah ular. Selain itu, mereka mengendalikan lebih dari 5 skuadron budak manusia gua. Yang mengendalikan pasukan klan bawah tanah ini adalah pahlawan klan bawah tanah manusia setengah ular level 13. Aku tidak bertarung dengan mereka. Setelah aku menyelinap masuk, aku mengikuti lorong bawah tanah dan datang ke dunia bawah tanah yang sebenarnya. Richard tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan ras bawah tanah memang tidak buruk. Namun, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Setelah dia kembali sadar, dia menjadi sangat tertarik dengan dunia bawah tanah yang disebutkan Sina. Apa perbedaan antara dunia bawah tanah dan permukaan? Lingkungan dunia bawah tanah itu gelap. Serangga dan ular beracun ada di mana-mana, selain itu, ada kekurangan makanan yang ekstrim. Ada banyak monster yang kelaparan. Di bawah tanah, 10 kali lebih sulit mendapatkan makanan daripada di padang pasir. Sebagian besar binatang buas dan monster beracun dan tidak bisa dimakan. Pada saat yang sama, mereka 10 kali lebih berbahaya daripada di permukaan. Richard berpikir keras, apakah ada kota bawah tanah di daerah itu? Ada kota bawah tanah yang diperintah oleh orang-orang barbar bawah tanah. Mereka bertarung melawan kurcaci abu-abu. Perang antara kedua kekuatan ini menyebabkan ras-ras bawah tanah itu melarikan diri ke permukaan. Richard menjadi lebih tertarik. Apakah kau pernah mendengar tentang Mithril? Sina berpikir sejenak dan berkata dengan tidak yakin. Sepertinya para kurcaci abu-abu mengendalikan tambang Mithril. Ini adalah informasi yang kudapatkan setelah aku menangkap manusia setengah ular. Aku tidak memperhatikannya saat itu. Jadi, aku tidak bisa memastikan keasliannya. Mata Richard langsung berbinar. Para kurcaci berwarna abu-abu mengendalikan tambang Mithril. Berita ini membuat jantung Richard berdebar kencang. Apakah ada harapan untuk memperbaiki pemburu luar biasa yang rusak? Pada saat ini, tatapan Sina mengungkapkan beberapa permohonan. Tuan Richard, bisakah aku mengikutimu ke dunia bawah tanah? Mungkin, aku bisa menemukan cara untuk membuka segel di tubuhku di wilayah misterius itu. Tanda seru. Richard menatapnya dengan tidak senang. Kamu sudah terluka, mengapa kamu masih ingin ikut dengan kami? Tunggu sampai kamu bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Sina mengangkat kepalanya dengan keras kepala, tatapannya tak tergoyahkan. Tuan Richard, ini mungkin yang paling menjanjikan. Aku pernah mendengar para kurcaci berwarna abu-abu mengendalikan alkimia unik tertinggi yang dapat mengubah darah kehidupan. Mereka mengekstrak darah makhluk hidup biasa dan kemudian memasukkannya dengan darah makhluk hidup yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Adapun mereka yang darahnya ditukar, tidak peduli apa yang ada dalam darah mereka, prosesnya akan menghilangkan mereka. Menukar darah. Richard tiba-tiba teringat apa yang telah dilakukan Presiden Jones dari Dewan Scarlet kepada putri ketiga kota Templar di ruang bawah tanah instansi.
Dia mengekstrak darah naga dari tubuh pihak lain dan memasukkannya dengan darah naga suci terkutuk. Dia juga memperoleh kekuatan naga raksasa dan lingkaran pertumbuhan darinya. Itu tampak seperti ide yang bagus. Namun, operasinya jauh lebih sulit. Dia memikirkan kuncinya, mungkinkah misi perekrutan pahlawan hina telah selesai di bawah tanah. Richard bersedia. Dia berpikir keras. Hina melihat sedikit harapan dan melanjutkan. Tuan Richard, saya bisa memulihkan lebih dari setengahnya dalam 2 hari. Itu tidak akan memengaruhi operasi pasukan. Ketika Richard menatap sepasang mata tegas yang tidak pernah menunjukkan rasa takut itu, dia memperlihatkan tatapan memohon yang menyedihkan. Richard perlahan dan sungguh-sungguh berkata, pada tanggal 14, pasukan akan berangkat tepat waktu. Jika Anda tidak dapat pulih ke keadaan yang saya puaskan, maka Anda akan tetap berada di wilayah itu untuk operasi ini. Sina segera menghela napas lega, dan senyum cemerlang muncul di wajah pucatnya. Terima kasih, Tuhan. Richard menatap gadis itu dengan suasana hati yang buruk dan mengulurkan tangan untuk mengambil 2 botol madu mahkota gurun. Dia membuka tutupnya, meletakkannya di atas meja kayu di samping tempat tidur, lalu menyeduh semangkuk air madu untuk diminumnya. Ketika dia melihat napas gadis itu membaik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Sina, apakah kamu merasa tidak nyaman minum madu mahkota gurun sepanjang waktu? Kudengar sebagian besar item pemulihan memiliki batas tertentu. Jika kamu minum terlalu banyak dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan akumulasi energi. Dan itu akan mengurangi efeknya. Itulah yang disebutkan oleh seorang pemain di forum chat yang didengar Richard. Wilayah pihak lain memiliki seorang alkemis yang membuat ramuan dengan batas minum. Jika seseorang minum terlalu banyak, mereka bahkan dapat menyebabkan kerusakan. Sina tersenyum. Tuan Richard, hanya ramuan alkimia atau ramuan sihir yang memiliki efek samping. Madu adalah produk pemulihan alami. Tidak akan ada efek samping selama tubuh dapat menahannya. Dia menambahkan, tetapi aku mendengar dari anggota klanku bahwa seseorang akan bertambah berat badan jika mereka minum terlalu banyak madu. Richard mendengarkan dengan penuh perhatian dan hampir memuntahkan seteguk darah. Bukankah pergantian peristiwa ini agak terlalu drastis? Kamu adalah seorang veteran yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Dengan bentuk tubuhmu, apakah kamu masih perlu khawatir? Jaga luka-lukamu dengan baik. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia memberi instruksi kepada Sina dan meninggalkan ruangan. Dia masih dalam suasana hati untuk mengkhawatirkan hal-hal bodoh ini. Sepertinya tidak ada masalah besar. Setelah dia pergi, dia langsung menuju halaman belakang toko pandai besi. Dia menatap raksasa setinggi 15 meter di depannya dengan tatapan membara. Dengan pikiran, dia mengeluarkan 10.000 unit batu permata. Dia menumpuknya menjadi gunung kecil. Tubuh mekanik di atas peringkat A, kekuatan meningkat sebesar 500%. Pertahanan meningkat sebesar 500%. Kebal terhadap sihir setelah tubuh rusak. Itu dapat melahap material yang sesuai untuk memperbaiki dirinya sendiri. Perbaikan otomatis material yang melahap adalah salah satu keterampilan Richard yang paling memuaskan. Itu juga memungkinkannya untuk melihat kemungkinan memperoleh kemampuan pertempuran yang sangat luar biasa. Kekuatan pikirannya terhubung ke cincin kendali di tangannya. Dalam sekejap, mata pemburu yang luar biasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Aura yang tak terlukiskan menyembur keluar pada saat ini. Itu kuat dan agung, seolah-olah dia berdiri di bawah gunung. Itu membuat orang merasa tidak berarti. Level 20, Transcendent. Dimanapun dia berada, dia sudah berada di tingkat atas piramida. Di bawah kendalinya, tubuh pemburu luar biasa yang transcendent memancarkan energi yang unik. Itu menyelimuti batu permata di depannya. Batu permata itu seperti es dan salju yang perlahan mencair saat bertabrakan dengan api, mencair perlahan. Kemudian, seolah-olah mereka telah kehilangan gravitasi. Mereka melayang ke udara dan bergabung ke dalam tubuh mekanis pemburu luar biasa itu. Richard dapat merasakannya dengan jelas. Beberapa area yang rusak dari pemburu luar biasa pulih dengan cepat. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dan itu bisa runtuh kapan saja. Namun, itu telah pulih hingga sejauh yang direkatkan. Itu masih jauh dari pemulihan total tetapi memiliki beberapa ketahanan, paling tidak. Setelah boneka mekanik menelan bersih batu permata di tanah, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi.
Ding gelombang pemburu luar biasa telah menelan 10.000 unit batu permata dan memulihkan sebagian kinerja tubuh. Tingkat kerusakan saat ini adalah 75%. Waktu pertempuran yang dapat dikendarai, 30 menit. Itu akan menghancurkan apapun yang lebih dari 30 menit. Catatan, pertempuran dan tabrakan berintensitas tinggi akan mempersingkat waktu yang dapat dikendarai. Ketika Richard mendengar pemberitahuan sistem, itu tiba-tiba menggelitik minatnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat angka seperti itu. Kerusakannya separah 75%. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru melihat daya tahannya. Itu tidak lagi rusak, itu sudah menjadi barang kelas atas. Namun, setelah perbaikan, waktu pertempuran yang dikendarai meningkat menjadi setengah jam. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Richard menukar 10.000 unit batu permata untuk memperoleh waktu pertempuran luar biasa selama setengah jam. Meskipun harganya mahal, itu akan menjadi pembunuhan terakhir jika mereka menggunakannya. Dengan baik bahkan 100.000 batu permata tidak akan cukup untuk membeli yang transenden, belum lagi 10.000 pada saat kritis. Tingkat kekuatan pertempuran ini setara dengan bom nuklir di Twilight City. Tidak ada yang dapat menggantikan signifikansi strategisnya. Putaran ini bukanlah kerugian. Setelah Richard memikirkannya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 20.000 unit batu permata lagi untuk asuransi. Tanda seru, teks, aku ingin mengisi ulang. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan membayar melalui hidung. Itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Ding gelombang pemburu luar biasa telah menelan 10.000 unit batu permata dan memulihkan sebagian kinerja tubuh. Kerusakan saat ini adalah 70%. Waktu pertempuran yang dipiloti, 60 menit. Itu akan menghancurkan apapun lebih dari 60 menit. Catatan, pertempuran dan tabrakan berintensitas tinggi akan mempersingkat waktu piloting. Itu menghancurkan 20.000 unit sumber daya langka. Dan itu meningkat setengah jam lagi. Tingkat kerusakan menurun dari 75% menjadi 70%. Semakin tinggi tingkat perbaikan benda ini, semakin banyak sumber daya yang akan mereka habiskan. Richard tampaknya melihat jurang yang tak berdasar. Namun, dia bersedia. Bahkan jika dia menghabiskan harga tinggi untuk boneka mekanik tingkat ini, tidak akan ada tempat untuk membelinya. Kekuatan luar biasa tingkat 20 dapat membunuh seekor naga. Setelah dia mengirim seseorang untuk memberitahu Adele, dia membawa pemburu luar biasa itu pergi dari toko pandai besi. Saat ini, gadis itu masih berada di tepi wilayah bersama ayahnya. Richard memerintahkan prajuritnya untuk menggantung ayahnya dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Pasukan itu menggantung Jonah Thorin di luar wilayah selama 2 hari terakhir. Itu telah menjadi pemandangan di Twilight City. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, semua orang akan dengan senang hati pergi dan melihatnya. Pria itu, yang otot-ototnya memenuhi otaknya, awalnya sedikit malu. Namun, dia terbiasa nantinya. Dia tersenyum dan mengobrol dengan mantan rekannya. Itu membuatnya marah sekaligus geli. Kemudian, dia memutuskan untuk bertanya tentang keterampilan menempa. Tentu saja, tidak ada rahasia tentang putrinya. Begitu saja, Jonah Thorin, saat menutup telepon, mulai mengajarinya keterampilan menempa sihir. Adegan itu menjadi sangat aneh. Waktu berlalu begitu cepat. Saat itu tanggal 14 Juli pukul 5 sore. 3 pahlawan kembali bersama pasukan pemburu. Mereka berbaris rapi di depan rumah bangsawan. Pasukan yang baru direkrut semuanya telah naik ke level 5. Pada saat yang sama, Gunther dan Grey telah merekrut 24 tim mumi berwarna darah dalam beberapa hari terakhir. Meskipun niat awal Richard adalah agar mereka merekrut umpan meriam, itu di luar dugaannya. Mumi-mumi berwarna darah ini memiliki potensi bintang 1 yang langka. Kekuatan tempur mereka memabukkan. Itu membuatnya merasa puas. Itulah sebabnya dia selalu ingin kedua pahlawan itu mempelajari keterampilan merekrut mumi. Seks bebas selalu membuat orang merasa senang. Dengan lambaian tangannya, dia memberi 24 regu ini keterampilan desersi prajurit yang langka. Jumlah pasukan di tangannya telah melonjak menjadi 9 regu. Itu cukup untuk berperang dalam skala kecil. Tuan Richard. Richard mendengar suara itu dari belakang dan menoleh sedikit. Dia menatap Sina, yang memiliki tatapan penuh tekad dan aura veteran yang kuat. Dia mengangguk sedikit. Kemarin, gadis itu sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Hari ini, dia pulih dari cedera serius menjadi ringan.
Meskipun kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya, dia sudah bisa bertarung. Dia memperkirakan cedera ringan di tubuhnya akan sepenuhnya pulih dalam 1 hari lagi. Garis keturunan Sina yang kuat adalah alasan utamanya, dan madu mahkota gurun tanpa efek samping juga merupakan kuncinya. Selain ramuan ajaib tingkat tinggi yang diberikan Onyx, dia secara paksa mengangkat seorang pahlawan yang sekarat dalam 3 hari. Richard berpikir sejenak dan mengeluarkan harta karun bintang 3 yang telah ditukarnya dengan poinnya, pedang panjang baja yang patah. Karakteristik tambahannya sangat kuat, pemenggalan kepala, peluang 20% untuk membunuh musuh secara langsung. Itu adalah keterampilan kematian instan yang sama dengan eksekusi jiwa dari kapak orang mati. Sina, setengah bulan yang lalu, para Wyvern menyerang wilayah itu. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk mempertahankan Twilight City dan memberikan kontribusi besar. Twilight City tidak akan melupakan pengorbananmu, dan begitu pula aku. Awalnya aku berencana untuk mengadakan pertemuan kemuliaan untuk menghormatimu, tetapi situasi militer sangat mendesak. Aku akan menyimpannya untukmu setelah kita kembali. Setelah dia mengatakan itu, dia menyerahkan pedang panjang baja yang patah itu. Aku membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan pedang ini. Sekarang, aku akan memberikannya kepadamu. Sina menatap Richard yang tampak serius dan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Ini adalah tugasku. Dia menerimanya dengan sungguh-sungguh dengan kedua tangan. Kemudian, dia mencabut pedang panjang baja berbentuk salib yang patah dari sarungnya dan merasakan berat dan ketajaman bilahnya. Dia perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, ekspresi di wajahnya sangat bahagia. Lord Richard, aku bisa merasakan pedang ini memanggilku. Pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Richard tersenyum. Sekarang, pedang ini milikmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang waktu lagi. Dia berjalan ke depan pasukan. Tatapannya dingin. Ayo pergi. Ketika Richard memberi perintah, pasukan itu segera berbalik dan berjalan keluar dari wilayah itu. Kali ini, dia mengerahkan seluruh pasukan di wilayah itu. Mereka bersumpah untuk membunuh musuh yang belum mendapatkan pijakan. 5 hektar hutan zaitun Rusia yang hancur bagaikan tamparan di wajah Twilight City. Itu mengingatkan Richard setiap saat. Setelah mereka meninggalkan wilayah itu, Richard memadatkan pasir lagi dan menciptakan perahu gurun. Dia hanya menggunakan metode ini sekali dan jatuh cinta padanya. Dalam transportasi yang tidak nyaman di era cemerlang, metode ini jelas tidak bisa dihancurkan. Dia merasa bisa menghasilkan banyak uang bahkan jika dia menjadi kapten tim transportasi. Lebih dari 9 skuadron pasukan, di bawah matahari terbenam, menunggangi angin dan ombak di atas perahu gurun. Ada naga darah kerangka dan gargoyle gelap di langit yang mengawal mereka. Nuansa dunia fantasi memenuhi pemandangan itu. **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 � bergema melalui gua yang gelap. Itu adalah manusia setengah ular setinggi 3 meter dengan 4 lengan di punggungnya. Bagian bawah tubuhnya adalah ular, dan bagian atasnya adalah manusia. Manusia setengah ular itu menatap dingin ke arah bawahannya. Tik-tok, air dingin merembes keluar dari dinding batu di atas kepalanya dan menetes ke genangan air kecil di tanah. Itu membuat suara yang nyaring. Tanda seru. Suasana menjadi dingin karena suatu alasan. Manusia setengah ular berlengan 2 di depan menundukkan kepalanya, dan nadanya agak dingin. Tuan Besar, penguasa kota Bloodhoof, ingin kita menyerah. Kata-kata ini seperti api yang menyalakan bubuk mesiu. Itu langsung membuat manusia setengah ular berlengan 4 marah. Tidak cukup bahwa perang mereka dengan kurcaci berwarna abu-abu telah menghancurkan wilayah kita, dan mereka masih ingin kita tunduk kepada mereka. Kami punya 3 skuadron Wyvern. Kami punya pasukan yang kuat. Kami tidak akan pernah menyerah pada siapapun. Orang-orang barbar penjara bawah tanah terkutuk itu tidak akan pernah membuat kami menundukkan kepala. Amarah yang tak berujung memenuhi suara dingin itu. Manusia setengah ular berlengan 2 itu menundukkan kepalanya dan membiarkan amarahnya meluap. Setelah melampiaskannya cukup lama, manusia setengah ular berlengan 4 itu perlahan-lahan menjadi tenang. Selain itu, permintaan apa lagi yang diajukan kota Bloodhoof? Pihak lain juga menyarankan agar kita memberi penghormatan kepada para Night Elf yang ditangkap sebagai ganti perlindungan kota Bloodhoof. Kali ini, manusia setengah ular berlengan 4 itu tidak marah. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya.
Target kota Bloodhoof mungkin selalu adalah para Night Elf yang kita penjarakan. Pihak lain itu bingung. Mengapa seorang Night Elf begitu dihargai? Manusia setengah ular berlengan 4 itu menatap orang kepercayaannya dan berkata perlahan. Garis keturunan bayangan. Napas pria setengah ular berlengan 2 itu langsung memburu. Menurut legenda, garis keturunan itu mengandung kekuatan luar biasa yang bahkan dapat menggoda dewa jahat. Tapi mengapa itu muncul di tubuh para peri malam? Pria setengah ular berlengan 4 itu berkata dengan suara yang dalam. Menurut legenda, pada zaman kuno ketika dunia bawah tanah masih menjadi kandang para dewa memenjarakan roh-roh jahat dan menyiksa mereka siang dan malam. Selama proses ini, kekuatan ilahi yang sangat besar menyebar dan meresap ke dalam tubuh makhluk hidup lain yang membentuk garis keturunan khusus ini. Siapapun bisa mendapatkannya. Saat berbicara, tatapannya berubah dingin. Mungkin, bukan hanya orang-orang barbar sialan itu. Para bajingan dari kurcaci berwarna abu-abu itu juga mengawasi kita. Mereka memiliki teknologi alkimia untuk menggunakan darah makhluk hidup lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melewatkan garis keturunan bayangan? Jika kedua kekuatan ini tidak yakin tentang kemurnian garis keturunan peri malam, mereka pasti sudah menyerang sejak lama. Kulit kepala pria setengah ular berlengan 2 itu langsung mati rasa ketika mendengar rahasia ini. Daya tarik garis keturunan bayangan terlalu besar. Efeknya beberapa kali lebih kuat daripada darah naga. Bahkan seteguk kecil pun dapat meningkatkan kekuatan dan potensi seseorang secara melimpah. Mereka akan memusnahkan seluruh ras mereka jika dunia luar tahu tentang ini. Mustahil untuk menjaga harta karun seperti itu tanpa kekuatan yang cukup. Tuan Besar, bagaimana kita harus menanggapi kota Bloodhoof? Pada akhirnya, kekuatan adalah raja di dunia bawah tanah. Bahkan jika mereka tahu apa yang direncanakan pihak lain, apa yang bisa mereka lakukan? Pria setengah ular berlengan 4 itu mencibir. Penyelidikan Bloodhoof City hanyalah penyelidikan. Tahan mereka untuk saat ini. Mereka tidak akan dapat menarik pasukan mereka dari tekanan para kurcaci berwarna abu-abu untuk sementara waktu. Sambil berbicara, ia mengangkat kepalanya dan melirik bagian atas kepalanya. Ketika kita membangun benteng kita tidak perlu repot-repot dengan mereka lagi. Siapa yang mengira kita akan menemukan jalan menuju dunia permukaan yang kaya? Nada suaranya sedikit memanas. Bahkan jika puncaknya adalah gurun paling tandus di permukaan, itu masih jauh lebih banyak daripada mangsa di dunia bawah tanah. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan lagi. Ia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dan matanya yang panjang dan sipit menunjukkan sedikit kepuasan begitu ia selesai berbicara. Belum lagi ada wilayah yang lemah tetapi sangat subur di gurun tidak jauh dari sana. Begitu kita membangun benteng, semuanya akan menjadi milik kita. Pria setengah ular berlengan 4 itu menantikan masa depan. Raungan histeris tiba-tiba datang dari atas. Suara Wyvern, serangan musuh, tanda seru. Saat pikiran ini muncul, suara pertempuran yang bahkan lebih intens terdengar. Itu mengejutkan dan membuat pria setengah ular berlengan 4 itu marah. Serangan dari makhluk hidup di permukaan. Mengapa musuh tidak memicu perisai sihir saat mereka masuk? Setelah bereaksi, itu langsung marah. Mata Triangle mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Tiup terompet. Tidak peduli siapa itu, mereka harus membayar harganya. Jelas tidak ada kekuatan besar dalam jarak 200 km dari permukaan. Tidak ada kekuatan yang bisa mengancam mereka, setidaknya. Itu adalah informasi yang diperoleh para Wyvern setelah mencari selama hampir sebulan. Ketika pria setengah ular berlengan 2 di depannya mendengar perintah itu, ia segera menurunkan trompet taring yang tergantung di pinggangnya. Wuh, kedengarannya seperti suara tajam binatang buas yang terluka dan sekarat. Manusia setengah ular berlengan 4 itu tidak berhenti. Tubuh ular abu-abunya menggeliat keluar dari gua yang gelap. Ada lorong bawah tanah alami dengan diameter lebih dari 20 meter di luar gua. Dari waktu ke waktu, orang bisa melihat pilar batu bermata tajam yang tergantung di sana. Satu terhubung ke tanah, dan yang lainnya berada jauh di bawah tanah. Beberapa manusia setengah ular berlengan 2 dengan mata segitiga memegang senjata mereka dan menunggu di luar. Dan di bagian gua yang lebih dalam, beberapa bentuk kehidupan ikonik dari ras bawah tanah, mata jahat. Mata jahat adalah bentuk kehidupan yang menakutkan dengan tentakel gurita di bagian bawah tubuhnya. Dewa setengah atas tidak memiliki kepala dan hanya memiliki bola mata raksasa.
Ia bisa melayang di tanah dari udara tipis. Ketika menyerang, ia akan mengumpulkan kekuatan sihir dan menembakkan sinar kematian dengan daya tembus yang kuat dari bola matanya. Ekspresi manusia setengah ular berlengan 4 itu sedikit rileks ketika melihat pasukannya. Pasukan ini adalah kepercayaan dirinya yang paling luar biasa. Garis keturunan bayangan dalam tubuh Night Elf akan segera bangkit. Selama ia dapat berdiri kokoh di permukaan, tidak peduli seberapa besar keributan yang disebabkan oleh kebangkitan garis keturunannya, ia dapat menghindari deteksi pasukan bawah tanah. Adapun ia dapat menikmati garis keturunan yang memiliki kekuatan besar sendirian. Ia dapat menggunakan ini untuk menembus level 15 dan kembali ke bawah tanah sebagai raja. Injak-injak kota Bloodhoof hingga rata dengan tanah dan perbudak para kurcaci berwarna abu-abu. Jantungnya mulai bergetar karena kegembiraan. Ia akhirnya akan mengenakan mahkota. Dalam suasana hati yang gembira, ia segera memimpin pasukan ke terowongan di depan. Tidak lama kemudian, garis pandangnya tiba-tiba melebar. Ia melihat ke atas, dan ketika ia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, ekspresinya berubah berulang kali. Sebuah boneka mekanik dengan ukuran yang sangat besar saat ini melayang di udara. Boneka mekanik ini memiliki penampilan humanoid dan memiliki anggota tubuh yang normal. Namun, yang membuat jantungnya bergetar adalah bahwa pencipta boneka mekanik itu tampaknya telah menyatukan cakar tajam di tangannya dengan pisau jagal yang memantulkan gelombang cahaya dingin. Bahkan sisik naga tidak dapat menahan panjang dan ketajamannya yang berlebihan. Ada bercak-bercak retakan besar di permukaan boneka itu. Jelas bahwa ia telah mengalami pertempuran yang mengerikan. Ia tampak seperti bisa hancur kapan saja. Namun, itu hanya boneka mekanik yang rusak. Pada saat ini, ia seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Ia bangga dengan pasukan Wyvern-nya. Itu adalah pasukan yang bahkan ditakuti oleh orang-orang barbar dan kurcaci berwarna abu-abu. Pada saat ini, ia membantai mangsanya seperti seekor ayam. Wyvern itu beristirahat di dua celah batu besar yang tingginya lebih dari 25 meter. Ada sebuah gua alam di bawah tanah. Beberapa Wyvern menyerbu keluar dari celah-celah dan menyerang boneka mekanik itu. Namun, selama Wyvern itu berada di udara, lawan akan segera menukik ke bawah. Cakar tajam di lengan boneka mekanik itu membuat kulit kepala Wyvern itu mati rasa. Cakar boneka mekanik itu dengan mudah mencabik sisik dan tubuh Wyvern yang kokoh itu seperti kapas. Itu menyebarkan bertonton daging dan darah ke tanah. Boneka mekanik itu menggunakan kekuatannya dan dengan paksa membunuh Wyvern yang menyerbu. Setelah Wyvern membayar harga puluhan kematian, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menang dalam pertempuran jarak dekat. Beberapa Wyvern memimpin mereka. Mulut raksasa mereka terbuka dan menyemburkan cairan beracun yang sangat korosif. Napas beracun yang panjangnya lebih dari 20 meter keluar dari udara. Mendesis. Racun yang tersebar di tanah langsung merusak bebatuan dan kerikil hingga asap hitam mengepul. Namun yang mengejutkan manusia setengah ular berlengan 4 itu adalah napas naga beracun Wyvern itu meludahi boneka mekanik itu, seperti menggunakan air untuk membersihkan debu. Itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Boneka mekanik itu akhirnya menekan 3 skuadron Wyvern. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Ia mengeluarkan tanduk yang ukurannya sepertiga telapak tangan dari saku dadanya. Itu langsung meledakkannya. Wyvern yang tadinya kacau tiba-tiba beriak dan langsung melepaskan serangan yang lebih ganas lagi. Berjuanglah untuk hidupmu. Wyvern itu mengepung boneka mekanik itu dengan paksa. Pasukan bawah tanah itu segera bergegas keluar dari terowongan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ledakan Wyvern itu mengganggu boneka mekanik itu dan memberi mereka waktu yang berharga. Ketika mereka berbalik dan melihat lebih dari separuh pasukan di belakang mereka telah bergegas keluar, manusia setengah ular berlengan 4 itu menatap boneka mekanik itu. Serangan saturasi mata jahat. Tembak jatuh boneka mekanik terkutuk itu. 3 skuadron mata jahat membentuk formasi serangan yang padat. Dalam sekejap, mata raksasa mata jahat itu memampatkan kekuatan sihir yang kuat. Sinar kematian. Sinar dengan kekuatan penghancur melesat keluar. Ratusan sinar merah tua menjadi cahaya yang mencolok. Hancurkan. Manusia setengah ular berlengan 4 itu bersemangat. Serangan mata jahat itu memberikan kerusakan sihir yang kuat. Itu bisa menembus baju besi dan perisai. Bagaimana boneka mekanik yang rusak itu bisa menahan kerusakan ini? Tubuh raksasa setinggi 15 meter itu menjadi target terbaik.
Lawan tampaknya tidak bereaksi, dan sinar kematian menyelimutinya. Dalam sekejap, sizzle, cahaya itu meledak dan menyilaukan berulang kali. Pria setengah ular berlengan 4 itu untuk sementara kehilangan jejak bagian depan. Setelah cahaya itu menghilang, ekspresinya yang menggerahkan langsung membeku. Api fokus mata jahat itu tidak melukai boneka mekanik yang akan hancur setiap saat. Armornya masih rusak, tapi itu saja. Sepertinya serangan mata jahat itu adalah meriam air yang tidak berbahaya. Bagaimana ini mungkin? 3 skuadron api terkonsentrasi mata jahat tidak menyebabkan kerusakan apapun pada boneka mekanik itu. Apa latar belakang boneka mekanik itu? Saat pikiran ini muncul di benaknya, teror yang tak terlukiskan tiba-tiba melanda hatinya. Karena boneka mekanik itu berbalik untuk melihatnya. Tatapan kematian, tubuhnya menegang. Tepat saat manusia setengah ular berlengan 4 itu mengira boneka mekanik itu akan menyerangnya. Krak, suara kaca pecah menggema di langit. Itu menghancurkan perisai sihir mereka yang bisa menutupi aura mereka. Beberapa gargoyle gelap patuh dan terbang mendekat. Boneka mekanik itu perlahan mengalihkan pandangan saat melihat pemandangan ini. Manusia setengah ular berlengan 4 itu menghela napas lega seolah-olah telah lolos dari sabit kematian. Namun saat ini, beberapa gargoyle telah tiba di atas pasukan mata jahat dan manusia setengah ular. Hancurkan tomahawk, panah kondensasi pasir, 2 suara terdengar. Baru saat itulah manusia setengah ular berlengan 4 menyadari bahwa gargoyle membawa banyak mumi di punggung mereka. Anak panah mengalir turun dari langit seperti hujan anak panah. Pada saat yang sama, tentara mayat hidup tiba-tiba melemparkan lusinan tomahawk ketika gargoyle itu menukik ke ketinggian rendah. Krak, suara ledakan renyah terdengar. Tanah meledak seperti seorang pembom menjatuhkan bom. Pecahan tomahawk menutupi tubuh manusia setengah ular dan mata jahat yang menembus seperti saringan. Api membubung setelah itu dan menyebabkan kerusakan putaran lain. Pasukan darat menderita banyak korban dalam satu putaran serangan. Serangan balik, manusia setengah ular, lindungi mata jahat. Pria setengah ular berlengan 4 itu memerintahkan pasukan untuk menyesuaikan arah mereka. Siu, sinar kematian merah gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Yang membuat hatinya merinding adalah para gargoyle. Mereka kebal terhadap sihir. Sinar kematian yang mengenai tubuh mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, para pemanah di punggung musuh dan pasukan yang memegang tomahawk menggunakan tubuh gargoyle sebagai perisai untuk memberikan kerusakan gila-gilaan. Pasukan wyvern yang paling melumpuhkan terjebak di dalam gua dan tidak bisa terbang. Tidak ada yang bisa menghadapi para gargoyle. Konsekuensi dari kehilangan kendali udara adalah mereka hanya bisa menahan serangan tanpa akhir. Yang membuat pria setengah ular berlengan 4 itu merasa semakin tidak berdaya adalah setelah mereka menghancurkan perisai sihir, berbagai pasukan muncul di luar. Prajurit mayat hidup yang menunggangi kuda kerangka, prajurit dengan tubuh kalajengking, mumi yang terbungkus perban, boneka mekanik raksasa. Itu tidak mungkin. Raungan yang tidak diinginkan. Mundur. Tepat saat pria setengah ular itu memberi perintah mundur. Tiba-tiba ia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan muncul. Boneka mekanik yang menghalangi para wyvern itu dengan cepat memancarkan cahaya pasir kuning yang megah. Setelah itu, bumi berguncang. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti tsunami yang langsung menghalangi jalan masuk mereka. Manusia setengah ular berlengan 4 itu melihat butiran pasir mengubur pasukan yang memasuki jalan masuk itu. Ia langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ternyata para wyvern itu tidak menyeret boneka mekanik itu. Ia mencoba memikat para wyvern untuk mengeluarkan pasukannya. Pihak lain ingin membantai mereka semua. Ia menatap boneka mekanik itu sambil membantai para wyvern. Pria setengah ular berlengan 4 itu meraung dengan sangat enggan. "Mengapa kau menyerang wilayahku?" Ketika boneka mekanik itu mendengar ini, ia tiba-tiba menoleh seolah-olah ia sedang melontarkan lelucon besar. Sebuah suara dingin terdengar, "Kau menyerbu wilayahku dan menghancurkan harta bendaku. Kau masih berani bertanya mengapa?" Pria setengah ular berlengan 4 itu terkejut. Hanya ada satu wilayah di sekitar. Wilayah manusia yang lemah itu. Tetapi mengapa begitu kuat? Tanpa beban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Richard sudah memejamkan matanya di kabin pilot pemburu luar biasa itu. Dia merasakan kekuatan yang dibawa oleh pemburu luar biasa itu. Rasa takjub memenuhi hatinya.
Pemburu luar biasa itu sekarang seperti bagian dari tubuhnya. Dia bisa merasakan keadaan setiap inci tubuhnya. Tanda seru, dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Tidak ada halangan sama sekali. Karena parahnya kerusakan, ia tidak dapat menggunakan dua keterampilannya yang paling kuat. Dan ia tidak dapat menampilkan kekuatan tempurnya yang paling kuat. Namun, yang luar biasa itu masih luar biasa. Kekuatan level 20 membuatnya terasa seperti pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wyvern yang diblokir di depannya tidak hanya level 10 tetapi juga memiliki potensi bintang 3 yang langka. Bahkan ada Wyvern tingkat mulia tingkat lanjut. Tetapi tidak ada pengecualian. Tidak peduli seberapa tinggi level lawan atau seberapa kuat mereka. Mereka hanya bisa menjadi hantu di bawah bilah tajam pemburu luar biasa itu. Penciptanya mengganti jari-jarinya dengan 5 bilah tajam lebih dari 2 meter yang lebih besar dari bilah pertempuran prajurit pedang berat. Dan fisik level 15-nya memberinya kekuatan yang sangat melumpuhkan. Membunuh seekor Wyvern seperti membunuh seekor ayam. Pemburu luar biasa itu akan membantai Wyvern yang keluar dari ruang bawah tanah di tempat. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan pemburu luar biasa itu. Ia menunggu sampai pengendali lawan, seorang manusia setengah ular level 13, muncul. Ia kemudian sedikit mengalihkan perhatiannya. Para gargoyle gelap itu hanya bisa membantai pasukan secara sepihak tanpa kendali udara. Seperti yang diharapkan, situasinya berubah dengan cepat. Musuh ingin melarikan diri. Namun, karena mangsanya sudah muncul, bagaimana mungkin ia membiarkan mereka pergi? Pasir kuning menutupi jalan setapak dan sepenuhnya menghalangi rute pelarian mereka. Pasukan Twilight City yang menyerbu meletus dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Pertempuran langsung memasuki keadaan yang sangat panas. Namun, harus dikatakan bahwa bahkan jika mereka kehilangan kendali udara dan pemanah kondensasi pasir dan tentara mayat hidup dengan gila menyerang mereka, para prajurit ras bawah tanah ini masih ganas. Ketika mereka menyadari tidak ada harapan untuk melarikan diri, manusia setengah ular berlengan 4 level 13 memimpin pasukan yang tersisa dan menyerang ke depan. Mereka bersumpah untuk membuat celah di depan. Pada saat ini, mumi berwarna darah, pasukan umpan meriam, adalah yang pertama kali bertempur dengan manusia setengah ular ini. Di bawah pimpinan manusia setengah ular berlengan 4, serangan-serangannya yang dahsyat sangat menyakitkan. Mumi berwarna darah itu terpotong-potong saat bersentuhan dengan mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu signifikan, dan mustahil untuk melawan mereka. Namun, peran para umpan meriam ini bukanlah untuk melawan secara langsung, tetapi untuk menahan musuh. Sua, tubuhnya berubah menjadi butiran pasir. Ia dengan kuat menahan serangan manusia setengah ular itu. Pada saat ini, mata jahat di belakang masih mengikuti pasukan di depan. Bola mata raksasa itu sekali lagi memadatkan kekuatan sihir. Siu, satu demi satu sinar kematian yang mengerikan menembus ruang angkasa dengan ledakan yang mematikan. Pemanah kondensasi pasir memberikan kerusakan fisik tetapi tidak kebal terhadap sihir. Mumi berwarna darah itu tidak dapat menghindarinya dan langsung ditembak dan meledak. Pasir dan kerikil meledak di langit. Kematian para prajurit umpan meriam ini membuat pemandangan itu semakin tragis. Namun yang paling gila adalah manusia setengah ular berlengan 4, unit pahlawan level 13 ini. 4 lengannya memegang 4 pisau panjang. Itu seperti angin puyuh di bawah serangan gila. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Manusia setengah ular berlengan 4 itu akan membantai mumi berwarna darah di depannya bahkan jika itu berubah menjadi pasir. Meskipun tidak bisa membunuhnya dengan cepat, itu masih memimpin beberapa orang setengah ular dan bergegas keluar seperti anak panah. Richard sendiri menekan ratusan wyvern. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan pertempuran di luar. Jika dia membiarkan wyvern melarikan diri, itu akan menjadi lebih merepotkan. Pasukan udara tidak seperti pasukan darat. Jika mereka berpencar dan berlari, siapa yang tahu kemana mereka akan terbang? Ini semua adalah bahan untuk merekrut kerangka dan naga darah. Richard merasa seperti dia telah mendapatkan pasukan mahkota setelah setiap pembantaian. Dia dalam suasana hati yang baik. Setelah dia melihat kegilaan manusia setengah ular berlengan 4 itu, dia segera melakukan serangan balik. Gunther, Gray, dan Sina. Bekerja samalah dengan iblis kerangka untuk memburu para pahlawan ras bawah tanah. Meskipun dia tidak bisa menyia-nyiakan usaha, seseorang tidak bisa meremehkan bawahannya. Setelah dia memberi perintah,
tiga pahlawan tingkat atas yang dengan marah menyerang musuh mengalihkan perhatian mereka ke manusia setengah ular berlengan 4 yang memimpin serangan. Sina langsung menyerang ke arah manusia setengah ular berlengan 4 itu. Keturunan suku Krina ini membantai ke segala arah di medan perang. Gaya bertarungnya sangat keras. Pedang panjang bajanya akan memenggal kepala manusia setengah ular itu atau menebas tubuhnya secara horizontal kemanapun dia menoleh. Terutama setelah dia menerima pedang panjang baja yang patah dari Richard, serangannya menjadi lebih ganas. Gunther dan Grey memerintahkan gargoyle gelap itu untuk terbang di atas manusia setengah ular berlengan 4. Mereka mulai melantunkan mantra misterius. Dalam sekejap, ketika mereka merasakan bahaya, manusia setengah ular berlengan 4 itu meraung dan mempercepat serangannya. Dia akan mati jika ditunda lebih lama lagi. Mumi-mumi terkutuk ini terlalu merepotkan. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang dan tiba-tiba bergerak ke samping. Ruang di tempat itu tiba-tiba hancur, dan sebuah lengan dengan pisau panjang yang tajam tiba-tiba menusuk keluar. Tulang putih dan api jiwa biru pucat menghanguskan rongga mata yang berlubang. Prajurit tingkat mahkota, iblis kerangka, kaca, pisau panjang manusia setengah ular berlengan 4 itu dengan ganas menebas cakar tajam lawan sementara lengan lainnya mengayunkan bilahnya ke ruang lain. Detik berikutnya, ruang kedua meledak, dan pisau panjang itu menebas cakar tajam yang tiba-tiba muncul. Insting binatang buas. Setelah menangkis dua serangan musuh, mata segitiga manusia setengah ular berlengan 4 itu menyipit. Dua lengan yang tersisa mengayunkan pisau dengan ganas. Sebuah sambaran petir. Iblis kerangka itu mencoba menangkis, tetapi pisau itu terlalu cepat kaca. Di bawah kekuatan pahlawan level 13, ia langsung memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Tulang-tulang putihnya hancur berkeping-keping. Ia segera menghilang di tempat ketika ia merasakan ia tidak dapat melakukan apa-apa. Pada saat ia muncul kembali, tubuhnya telah kembali normal. Ia menggunakan kekuatan jiwa untuk memperbaiki tubuhnya. Tanda seru, bakat yang kuat. Setan kerangka itu tidak lemah, dan manusia setengah ular berlengan 4 itu bahkan telah meledak dengan kekuatan bertarung yang hanya dimiliki oleh unit pahlawan. Pahlawan penjara bawah tanah ini sangat mirip dengan Sina, dan mereka berdua adalah pahlawan tipe pertempuran. Keempat pisau panjang itu tampaknya dapat memotong kekosongan dengan lambaian tangan mereka. Bersama dengan teknik pertempuran mereka yang kuat dan rasa bahaya yang tajam. Bahkan jika musuh mengepung dan membantai 5 prajurit tingkat mahkota level 10 yang ahli dalam keterampilan gerakan spasial, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain, bahkan jika mereka memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ahli dalam keterampilan pergerakan spasial dan memiliki kemampuan generasi pasir yang kuat, lawan bisa saja membantai 5 iblis kerangka itu sejak lama. Kesenjangan antara para pahlawan dan prajurit kini sepenuhnya terlihat. Ketika Sina datang untuk menyerang dari manusia setengah ular lainnya, Grey dan Gunther telah memadatkan sihir mereka hingga maksimal. Ketiga pahlawan itu mengambil posisi mereka. Lakukan. Berlumuran darah, Sina mendengus dingin dan memberi perintah untuk menyerang. Sosoknya melesat maju seperti kilat. Grey dan Gunther memerintahkan para gargoyle gelap itu untuk menukik ke bawah. Grey adalah yang pertama bergerak. Ia melantunkan mantra misterius dari mulutnya. Dalam sekejap, manusia setengah ular berlengan 4 di bawah, yang dengan panik menahan serangan iblis kerangka itu, merasakan dampak yang kuat dalam pikirannya seolah-olah sebuah palu raksasa telah memukulnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Bahasa kutukan, peringkat A. Itu menyebabkan musuh dalam radius 50 meter jatuh ke dalam keadaan kebingungan mental, menyebabkan gerakan mereka terhenti selama 10 detik. Ketika Sina merasakan kelesuan target, matanya bersinar cemerlang. Kecepatannya meningkat 3 poin lagi, dan dia menebas manusia setengah ular yang menghalangi jalannya. Dia menyerang tubuh itu dan memotongnya menjadi 2. Dia telah memusnahkan manusia setengah ular berlengan 4 itu. Namun pada saat yang paling kritis, mata manusia ular berlengan 4 itu tiba-tiba memerah. Tubuhnya yang setinggi 3 meter tiba-tiba membesar menjadi 4 meter. Dia dengan paksa melepaskan diri dari kendali Grey. Keempat lengannya mengayunkan pisau tajamnya dengan ganas. Dentang, dentang. Percikan api beterbangan di mana-mana. Mereka dengan paksa memblokir serangan fatal ini. Sebuah kekuatan besar memantul, dan pedang panjang baja yang patah di tangan Sina hampir jatuh dari tangannya.
Dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan menghindari serangan lanjutan lawan. Dengan gerakannya yang lincah, dia segera mundur. Luka-luka di tubuhnya belum pulih, dan kekuatan garis keturunannya yang paling vital telah disegel. Dia jauh dari mampu menahan pahlawan kuat level 13. Serangkaian serangan membuat manusia setengah ular berlengan 4 marah, dan ingin membalas. Namun, pada saat ini, bola darah raksasa jatuh dari langit. Itu jatuh langsung ke tanah. Ekspresi manusia setengah ular berlengan 4 berubah drastis, dan tiba-tiba menyeret manusia setengah ular berlengan 2 dari samping untuk menghalangi di depannya. Bang! Bola darah raksasa itu meledak dengan ledakan keras, dan energi korosif kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Sizzle! Mayat manusia setengah ular berlengan 2 itu berubah menjadi perisai daging dan tiba-tiba meleleh seperti salju. Cairan kental seperti pasta muncul. Setengah tubuh manusia setengah ular berlengan 4 yang tidak terhalang lainnya meleleh seperti itu. Namun, sebelum bisa bereaksi, meledak, teriakan dingin bergema di sekitarnya. Bubuk mesiu tampaknya telah menyelimuti tubuh manusia setengah ular berlengan 4 dan mayat-mayat di sekitarnya dan menyala. Boom! Mereka meledak. Keterampilan kelas A, ledakan mayat. Manusia setengah ular berlengan 4, yang matanya berwarna merah darah dan tubuhnya telah mengembang dari 3 meter menjadi 4 meter, menerima semua kerusakan yang mengerikan. Raungan yang menyayat hati keluar dari tenggorokannya. Namun, tubuhnya yang terluka tidak runtuh pada saat ini, dan itu mengejutkan pihak lain. Sebaliknya, ia pulih dengan gila-gilaan. Selain itu, auranya menjadi semakin ganas. Lawannya telah menggunakan semacam mantra terlarang yang kuat. Sina langsung memastikan status manusia setengah ular berlengan 4 itu. Matanya membara, dan keinginan untuk bertarung semakin kuat. Dia berbalik dan bangkit lagi. Pada saat ini, 5 iblis kerangka itu kembali menerobos kehampaan dan muncul. Mereka menyerang pada saat yang sama. Manusia setengah ular berlengan 4 itu, yang sudah menjadi gila, tiba-tiba berbalik. Keempat pisau tajam itu terbakar dengan api berwarna darah yang aneh. Wow, mereka berputar seperti kincir angin. Mereka langsung berputar dan menebas iblis kerangka itu. Kedua iblis kerangka itu tidak bisa menghindar tepat waktu. Dalam sekejap, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, api memasuki tulang-tulang mereka dan melahap sumsum tulang mereka. Api itu langsung membakar dua iblis kerangka itu hingga mati. Kekuatan tempur pahlawan level 13 ini dalam situasi putus asa telah melampaui batas pasukan level mahkota ini. 3 iblis kerangka yang tersisa dengan tegas pergi ketika mereka merasa tidak dapat memperoleh kemenangan. Pria setengah ular berlengan 4 itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang mumi berwarna darah di sekitarnya. Keempat pisau panjang yang terbakar dengan api merah sama sekali mengabaikan transformasi pasir mumi berwarna darah itu. Satu pisau pada satu waktu, masing-masing membantai siapapun yang mendekat. Dalam waktu singkat, pria setengah ular berlengan 4 itu membantai lebih dari 1 skuadron mumi berwarna darah. Ketika ada celah di sekitarnya, sepasang mata berwarna darah dingin itu menatap tajam ke arah Sina, yang telah menyerangnya. Niat membunuh itu langsung mengembun menjadi es. Tubuhnya dengan ganas menyerang Sina. Kecepatannya seperti kilat. Pada saat itu, auranya meroket hingga ekstrim. Bahkan dalam keadaan tidak sadar, Sina merasa dia berhadapan dengan seekor naga kuno dengan lebar sayap lebih dari 100 meter. Namun hatinya tidak takut. Bunuh. Ketika dia menginjak tanah dengan satu langkah, kekuatan yang sangat besar menyebabkan retakan besar muncul. Tubuhnya meminjam kekuatan itu dan menusuk keluar seperti anak panah. Pedang panjang baja yang patah bersumpah untuk memotong segalanya. Pisau baja pria setengah ular berlengan 4 itu bersinar dengan cahaya dingin. Kedua belah pihak bertabrakan pada saat ini. Namun tubuh pria setengah ular berlengan 4 itu tiba-tiba menegang sejenak. Pisau baja yang menghalangi serangan Sina bergeser sedikit.